Yang kedua, apa strategi di dalam merespon ya aspirasi ide-ide itu supaya dia implemented, supaya itu betul-betul terimplementasikan, tidak hanya pidato tetapi itu jelas bisa dilihat. Yang ketiga, mesti ada satu, saya nggak tahu apakah namanya satu kelompok yang juga disiapkan oleh presiden untuk menembus ya sumbatan-sumbatan itu gitu loh. Itu harus ada. Dia nggak bisa lagi berspekulasi ini baik-baik semua akan jalan, ya faktanya tidak jalan, kan begitu. Yang keempat ya, saya kira yang perlu juga menjadi concern, artinya Pak Prabowo itu, sekali lagi, jangan melihat sumber daya politik itu secara konvensional. Sumber daya politik itu juga ya ada di tengah-tengah masyarakat. Kalau ini tidak bisa jalan, dia harus mengambil sumber daya politik yang tersedia di masyarakat gitu loh. Itu. Baik, catatan Anda, Pak? Ya, saya kira kita semua paham sebagai orang Indonesia bersilaturahim dengan semua kekuatan kelompok itu adalah sesuatu yang baik. Tetapi hasil dari semua silaturahim itu yang diharapkan adalah ada langkah-langkah, ada kebijakan nyata yang betul-betul dapat merubah keadaan kehidupan masyarakat. Tanpa ada kebijakan nyata yang mampu merubah kehidupan masyarakat, maka semua pertemuan-pertemuan itu akan menjadi sesuatu yang sia-sia. Oleh karena itu, ya kita semuanya hanya bisa menyampaikan, mengingatkan Presiden untuk bahwa waktu tidak bisa diulang, waktu akan berjalan terus. Anda tengah menyaksikan Just Talks, Justice Talk Show. Saluran perbincangan seputar isu keadilan politik, hukum, ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan budaya. Persembahan dari kanal Jurnal Politik TV. Media merdeka, mencerahkan bangsa. Pemirsa, berjumpa lagi dalam bincang spesial Jurnal Politik TV. Just Talk, Justice Talk Show, bincang-bincang keadilan seputar keadilan hukum, politik, ekonomi, pendidikan, budaya, dan kesehatan. Ada perkembangan menarik di media sosial yang kita baca. Presiden bertemu dengan sejumlah tokoh kritis yang selalu menyampaikan pandangan-pandangan kritisnya terhadap perjalanan bangsa ini. Ada pernyataan menarik dari Presiden dan ada juga pernyataan menarik dari tokoh kritis Muhammad Said Didu yang nampaknya ada semacam gayung bersambut keduanya. Untuk itu kita akan coba telah lebih dalam bersama Asosiat Profesor Dr. PB Masa Jafar dan Dr. MS Kaban. Prof. PB dan Kaban, ini ada hal menarik, pertemuan Presiden sebagai kepala negara dengan sejumlah tokoh-tokoh kritis. Kemudian pada Selasa tanggal 3, Presiden juga menerima sejumlah tokoh-tokoh ormas Islam yang ada kaitannya dengan soal kebijakan luar negeri yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto. Tapi sebelum kita analisis langkah-langkah Pak Presiden ini, ada baiknya kita simak sejenak cuplikan pernyataan Presiden Prabowo dan cuplikan pernyataan Muhammad Said Didu di dua tempat yang berbeda. Yang ini bisa kita dalami lebih jauh. Kita saksikan sebentar cuplikannya. Tapi terus terang aja, kita harus berani mengakui bahwa unsur pimpinan di semua tingkat, unsur elit. Apa arti elit? Elit itu ya pemimpin, elit ya di atas. Ada elit
akademis, para profesor, elit politik, para pemimpin politik, elit tentara polisi, para pimpinan tentara polisi, elit yudikatif, elit ya pemimpin. Kita harus akui bahwa elit Indonesia masih kurang dalam tugasnya menjaga dan mengelola kekayaan bangsa Indonesia. Dan ini sekarang saya gugah kita semua. Saya gugah, mari kita semua sebagai pemimpin, mari kita sekarang membulatkan tekad kita, membenahi diri kita dan unsur kita dan lingkungan kita dan lingkaran kita. Mari kita bertekad untuk menyelamatkan, menjaga dan mengelola kekayaan alam kita untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat kita. Saya menggugah, saya mengajak, mari saudara-saudara kita bersatu. Tidak ada urusan saudara berasal dari partai mana. Jangan kita terlibat dalam apa itu? Dalam sekat-sekat yang timbul karena sejarah. Kita belajar dari sejarah. Kami adalah ternak kedaulatan. Kalian yang merampas kedaulatan kami akan hadapi. Clear. Ya. Kalau di dalam sama agendanya, alhamdulillah. Kalau nggak sama, nggak apa-apa, kita jalan beda. Clear. Jadi itu saja. Nah, itulah kita lama berpikir agenda apa yang sama. Ketemu saya bahwa ini kedaulatan yang diambil karena merusak negara ini adalah pedagang kedaulatan. Dan pedagang kedaulatan yang paling tinggi adalah di partai politik. Itulah pedagang kedaulatan. Itu molnya pedagang kedaulatan. Pedagang kedaulatan kedua ada di Parcok. Pedagang kedaulatan ketiga ada di Parjo. Parjo partai hijau aja juga di situ, bukan Parcok aja. Ada juga ya Pak Narko kan? Bukan. Di kita juga ada, di aktivis juga ada pada pedagang kedaulatan. Jadi siapapun yang pedagang kedaulatan adalah berhadapan dengan orang yang hadir di ruangan ini, itu clear. Siapapun yang ingin merebut kembali kedaulatan maka bersama dengan kita. Itu garisnya clear. Lupakan semua jaketnya apa, agenda kita. Kami mau mengambil lagi kedaulatan yang Anda serahkan kepada oligarki. Yang mengambil ini oligarki. Jadi musuh kita sederhana. Kalau dilihat oligarki itu hanya 60 orang. Masa kita 280 juta kalah sama 60 orang? Tapi 60 orang ini dompetnya tebal. Dan ada orang menjual terus dirinya kepada pemilik dompet ini. Padahal dia merampok. Ya, Prof. TB, Anda kira-kira setahun yang lalu sudah menyuruhkan kepada Pak Prabowo, Presiden kita, untuk membuka ruang diskusi, ruang komunikasi dengan kelompok-kelompok kritis. Dalam pekan terakhir ini, harapan Anda, imbauan Anda itu ternyata terwujud. Paling tidak, tokoh seperti Muhammad Said Didu dan beberapa tokoh lainnya, ada Abraham Samad, bertemu dengan Presiden, berdiskusi, dan seterusnya. Saya ingin komentar Anda, apakah yang Anda maksudkan himbauan dulu itu seperti ini atau seperti apa? Ya, terima kasih Bung Adi, Pak Dr. Taban. Yang pertama, saya kan mempunyai asumsi bahwa saluran komunikasi politik itu kan tersumbat. Dengan kata lain, partai itu kan dia tidak menjadi
sebagai penyalur ya aspirasi yang berkembang, suara-suara kritis ya yang terus disuarakan oleh kelompok-kelompok masyarakat itu kan tidak terjembatani. Dengan kata lain, ini kan monolog. Jadi tidak ada dialogis antara pemerintah dengan kelompok masyarakat. Jadi pemerintah ini berjalan menurut keyakinannya, ya, sehingga beberapa masalah yang menjadi PR peninggalan rejim Jokowi itu kan terus disuarakan. Sementara pemerintah tidak merespon ya secara imbal balik. Ada sih, tetapi tidak signifikan. Misalkan ada beberapa aset-aset yang sudah diambil oleh negara, tetapi kan tidak berhenti di situ ya. Publik mengharapkan ada law enforcement, itu yang sangat penting, dan itu masih jauh dari harapan gitu loh. Jadi apa yang dikemukakan oleh Said Didu itu untuk menunjukkan sampai hari ini ya, kita tidak bisa berharap dengan menggunakan saluran-saluran komunikasi politik formal, mau tidak mau. Jadi apa yang dilakukan oleh Said Didu itu kan juga ada di kepala-kepala di alam pemikiran masyarakat pada umumnya, kan begitu. Nah, kalau kita perhatikan, saya kira tidak hanya Pak Said Didu ya, banyak sekali yang menyuarakan bahwa Prabowo itu makin lama, ada yang mengatakan itu cuma omon-omon. Ini saya menangkap ya, presiden tuh akhirnya kok jadi presiden omon-omon. Kalau soal pidato tidak ada yang mengatakan pidato Presiden Prabowo itu enggak bagus. Semua mengatakan bagus. Inilah yang menjadi harapan Mas Rik yang disampaikan pada pengantar tat koordinasi nasional yang berakhir dan bagus sekali. Tetapi kalau kita lihat langkah-langkah nyata, itu kan belum menunjukkan apa yang diucapkan, kemudian apa yang menjadi tindakan nyata. Kan itu terlalu banyak kasus-kasus yang bisa kita angkat ke permukaan. Kemudian yang paling telanjang itu, terakhir ada 2 isu besar. Satu, penanganan bencana. Itu ada rentetannya terhadap korporasi ya, penyimpangan sumber daya alam, kemudian hutan dan seterusnya, ya lingkungan lah ya. Yang kedua soal Board of Peace ya, yang yang digagas oleh Trump. Jadi saya lihat ini makin lama kok Pak Prabowo mengambil langkah-langkah justru kontradiktif dengan aspirasi atau mainstream ya, pemikiran yang berkembang di publik. Mestinya kan selama ini langkah-langkah Prabowo di politik internasional, global atau politik luar negeri kan bagus, luar biasa itu. Tetapi justru politik domestiknya itu tidak mendukung. Jadi kontradiktif itu. Ya idealnya antara politik domestik itu mencerminkan politik luar negeri secara kompatibel ya, secara konsisten gitu. Nah, ini yang saya katakan, Pak Prabowo ini makin lama makin hari dia terus memupuk ya ke arah defisit trust, defisit legitimasi. Karena kita lihat di rakyat ini luar biasa, beban yang dihadapi oleh rakyat ini luar biasa gitu loh. Kok masih berhenti pada narasi ya, pidato-pidato, kita tidak melihat apa langkah-langkah konkretnya ya, apa untuk menyelesaikan apa yang selalu dipidatokan. Sampai hari ini kita tidak lihat gitu loh ya. Nah, misalkan pencabutan terhadap hak usaha hutan ya, ada 28 itu apa polanya, cuma dicabut. Apa tindakan hukumnya? Karena semua penyimpangan selama 10 tahun ini lah kita katakan ya, yang sangat dahsyat itu, kemudian apa follow up dari law enforcement, itu saja sebenarnya yang ditunggu gitu loh. Nah, kenyataannya kan kalau kita melihat termasuk apa yang dilakukan oleh Pak Said Didu, yang menarik ya, bahwa ini adalah kita ingin merebut kembali kedaulatan rakyat. Saya juga pernah mengatakan kedaulatan negara.
Negara ini masih berdaulat nggak? Apalagi rakyat ya. Rakyat ini masih berdaulat nggak? Jadi kedaulatan rakyat sudah diambil, kedaulatan negara pun sudah sudah diacak-acak gitu ya. Nah jadi apa yang tertinggal gitu dalam kehidupan berbangsa negara ini? Apa yang kemudian orang yakin bahwa negara ini akan baik ke depan, bahwa negara ini masih bisa diperbaiki, bahwa pemimpin kita itu punya komitmen. Ya. Pak Presiden sudah mengakui bahwa elit kekuasaan pemerintah pusat sampai daerah ini masih lemah dalam merebut kembali kedaulatan, termasuk tentunya kedaulatan terhadap sumber daya alam. Ya lemah itu kan ada sebabnya dan itu bisa diidentifikasi ya. Tetapi yang lebih penting ya apa langkah-langkah untuk mengembalikan kedaulatan itu saya kira. Saya kira kan semua sangat berkepentingan. Tapi kalau hanya berhenti hanya mengatakan ini lemah, tetapi bagaimana untuk dia bisa direvitalisasi, ya diperkuat kembali, itu kan tangannya kan ada kuncinya itu kan ada presiden, ya sebagai dirjen ya dalam satu orkestra, kemudian yang lain mengundang tokoh kritis, bukankah itu juga salah satu upaya untuk melakukan komunikasi? Ya, itu salah satu. Ya, itu baik juga termasuk yang mengundang 1.200 guru besar. Sekarang pertanyaannya apa setelah ada pertemuan apa yang ditunggu oleh publik itu adalah, tunggu rakyat adalah apa langkah konkretnya, apa langkah nyatanya. Itu yang belum nampak, itu loh. Kita komentar Bang Kaban dulu. Pak Kaban, Pak Presiden ini jelas-jelas dalam pidatonya yang kita saksikan tadi cuplikannya mengimbau, mengajak seluruh elemen terutama elit-elit para pemegang kekuasaan untuk bersatu, termasuk juga yang dimaksud Pak Prabowo adalah kelompok masyarakat, tokoh-tokoh kritis juga bersatu untuk menghadapi lemahnya untuk membantu menguatkan dari lemahnya elit-elit pemegang kekuasaan ini. Ya, terima kasih Bung Hadi, Bang Profesor TV, Japat Masa, yang alhamdulillah semakin tajam dan semakin putih rambutnya. Ya, jadi sebenarnya gini, mengikuti pidato-pidato Presiden, arahan-arahan Presiden dalam banyak pertemuan sejak pelantikan sampai dengan rapat koordinasi kemarin, begitu juga pertemuan-pertemuan dengan aktivis tokoh-tokoh masyarakat yang berdedikasi untuk kepentingan negara atau republik. Sebenarnya ya saya melihat bahwa apa yang disampaikan oleh Presiden dengan apa yang disampaikan para tokoh itu kan ada titik singgung. Bahwa ada harapan publik, ada harapan masyarakat terhadap Presiden. Nah, Presiden sebagai kepala negara, sebagai sebagai kepala pemerintahan, itu kan punya kekuatan komando, kekuatan perintah. Dan kemudian Presiden ini adalah juga dia ketua partai politik. Seluruh kekuatan-kekuatan pemerintahan di daerah itu adalah orang-orang partai politik. Dan hampir seluruh partai-partai politik ada di dalam pemerintahan di bawah komando Presiden. Tapi kemudian ada bahasa kalimat yang disampaikan seakan-akan ya, elemen-elemen pemerintahan, unsur-unsur pemerintahan itu tidak mampu menjaga, mengamankan semua masalah kawasan-kawasan yang bernuansa sumber daya manusia. Ya, berarti kita berkesimpulan bahwa komando Presiden, konsep Presiden untuk memberantas korupsi, ya,
kemudian komitmen semua partai-partai politik, ini berarti Masih tanda tanya. tidak jalan. Jadi harusnya sekarang ini harapan publik, harapan masyarakat bahwa presiden itu dengan power yang dimiliki, ya itu bisa menggerakkan, memberantas, mencegah, menindak semua pelaku-pelaku. Nah, di mana pedomannya? Kan ada undang-undang. Jadi, kenapa presiden masih berpidato seperti kemarin itu seakan-akan bahwa apa yang diarahkan presiden itu tidak jalan? Ini sudah hampir tahun kedua. Nah, ini kalau menurut saya bahwa ada semacam istilahnya itu gap. Coba semua kepala daerah, semua orang-orang partai politik apabila pidato presiden, semua akan tepuk tangan. Ya. Apa arti tepuk tangan itu terhadap isi pidato yang sedemikian rupa? Jadi, pertanyaan, apakah presiden punya konsep untuk memberantas korupsi dan menegakkan hukum? Perhatikan, ya, dari awal kita sangat happy, ya, sangat happy, senang ketika presiden berpidato bahwa kita sudah mengamankan kawasan hutan yang ditanamin sawit sekian juta hektar. Tapi yang diadili mana? Mana yang diadili? Apa kesalahan-kesalahan itu? Ini kan jadi pertanyaan. Rasanya selama pemerintahan PS08M ini terhadap penertiban kawasan hutan itu tidak ada yang diadili. Tidak masuk ke pengadilan. Padahal ada ratusan perusahaan. Nah, jadi artinya apa penegakan hukum di situ? Oh, kalau dikatakan di situ ada dendanya, berapa yang sudah masuk ke dalam negara? Berapa? Nah, jadi apa konsepnya ini? Jadi seakan-akan seperti nggak punya konsep. Sayang kan? Padahal sebagai kepala negara, sebagai presiden, semua aparatur, semua di bawah komando presiden, tapi kenapa tidak? Pada konsepnya jelas, ada aturan perundang-undangan. Ada undang-undang. Kenapa pidatonya masih mengatakan kepala daerah semua? Padahal itu kan orang-orang partai politik yang mendukung pemerintah. Kok nggak jalan? Jadi berarti sini ada gap komando. Nah, ada gap komando. Apa yang terjadi ini? Ya kan? Nah, saya kira banyak. Kalau kita ambil contoh ya, kita ambil indikator. Berapa banyak langkah presiden itu yang sebenarnya tepat. Tapi kenapa tidak menaikkan trust publik? Ya, mungkin para pembantunya justru nggak nyambung juga soal presiden. Nah, justru di situ ada persoalan. Jadi yang saya katakan tadi, komando presiden terhadap seluruh jajaran yang bersama-sama dengan dia ini, mendengarkan pidato presiden yang begitu jelas, lalu actionnya di mana? Ya, contoh tadi, semua pendisiplinan penggunaan kawasan-kawasan yang disebut ilegal-ilegal itu, mana yang diadili? Mana yang diadili? Kasus timah misalnya kan, angkanya sekian ratus triliun, faktanya kasus areal-areal kawasan hutan, kasus-kasus taman-taman nasional yang sebenarnya itu dilarang, tapi tetap juga dieksploitasi. Jadi sebenarnya apa konsep pemberantasan apa konsep pemberantasan penyimpangan, pemanfaatan kewenangan itu, dan juga bagaimana konsekuensinya terhadap penerimaan negara. Nah sekarang kita bisa lihat, coba penerimaan negara kita defisit, mau utang lagi. Indeks masalah penegakan hukum korupsi makin turun. Ya, kemudian pertumbuhan ekonomi yang dikatakan 6% tak kunjung datang, tak kunjung tercapai. Penerimaan negara defisit terus. Ya, kemudian pasar bereaksi negatif, buktinya penjualan saham dan orang lari keluar. Ya, ini kan sebenarnya mestinya ada satu koreksi. Ya, berbeda bisa. Jadi ya kalau saya mengatakan kan ada contoh sukses presiden di masa lalu
bagaimana misalnya Habibie. Ya kan, ada masalah diatasin, nilai rupiah menguat. Kemudian kepercayaan internasional untuk memberikan kerjasama dengan Indonesia meningkat. Ya, pertumbuhan ekonomi relatif yang tadinya negatif menjadi positif. Nah, sekarang ini kenapa? Gitu. Kenapa ini terjadi? Nah, saya bilang berarti ini ada lack. Ya, ada komando atau ada kebocoran komando sehingga tidak berjalan di lapangan itu tadi. Jadi konsep pemberantasan korupsinya mana, ya kan? Penegakan hukum terhadap pelaku-pelaku pelanggaran hukum dalam pemanfaatan seluruh sumber daya alam, ya, yang disebut dengan ilegal itu, ya. Nah, itu mana pengadilannya, mana hukumannya, gitu. Nah, jadi ini kita berharap, ya, sebenarnya kita tetap berada dalam suasana berharap dan berdoa mudah-mudahan PS08 bisa sukses gitu kan. Tapi kenapa? Karena sudah hampir 1 tahun lebih ini tidak kelihatan, ya, langkahnya bagus tapi trust publik, ya, trust publik itu. Jadi kenapa dulu ketika zaman, ya saya bukan apa ya, ketika ada persoalan kebakaran hutan, atasi masalahnya, langsung lakukan operasi. Ada illegal logging, langsung atasi, sehingga publik percaya. Nah, sekarang persoalan di negara kita ini yang sebetulnya menyita perhatian itu kan urusan sederhana, ya, urusan ijazah. Ya, urusan ijazah ini. Tapi kan urusan ijazah ini kan menyentuh banyak instrumen. Nah, lalu apa langkah untuk meyakinkan publik bahwa penegakan hukum itu harus? Jadi kalau saya melihat ada gap, ya, ada gap antara apa yang diinginkan presiden dengan langkah-langkah operasional di lapangan itu, yang kemudian publik itu melihat kok begini. Ada yang menyebut bahwa kedaulatan hukum masih belum berhasil ditegakkan. Loh, itu kan sudah contoh nyata. Jadi ketika mengatakan pemberantasan illegal logging, pemberantasan illegal mining, pemberantasan penyerobotan kawasan dan sebagainya, mana yang diadili? Kan apapun ceritanya, ketika itu pengadilan, itu akan dinilai. Ya. Kemudian kalau di situ ada denda-denda, berapa yang masuk ke negara? Gitu loh. Ini harus meyakinkan, karena penerimaan negara kan relatif sulit sekarang ini. Nah, dari proses penegakan hukum itu tadi, denda-denda operasional dan sebagainya, penyitaan barang-barang hasil sitaan itu tadi, itu kan harusnya bisa menambah penerimaan negara. Nah, faktanya kan ini tidak. Berarti ada yang saya katakan tadi, gap ini. Nah, ini saya pikir menurut saya sebuah kalau tadi bahasa profesor tadi, sudah terjadi defisit trust. Ya, defisit trust. Nah, kalau trustnya ada defisit, tekor. Gitu. Gap tadi mengatasinya kan nggak perlu juga ngundang kelompok kritis sih. Loh, sebenarnya kelompok-kelompok kritis itu kan orang-orang yang berkomitmen, berdedikasi tinggi untuk kepentingan negara. Jadi ketika ada presiden mengundang tokoh-tokoh agama, ya kan, berjam-jam berdialog, berdiskusi, kemudian bertemu dengan profesor-profesor perguruan tinggi, ya, kemudian bertemu dengan tokoh-tokoh masyarakat yang terus menginginkan negara berdaulat, kedaulatan hukum, kedaulatan pemerintahan, sehingga membangun culture inilah Indonesia yang betul-betul mampu menegakkan keadilan. Nah, ternyata semua itu kan hanya sampai pada pertemuan dialog. Tidak ada tindak lanjut yang dirasakan oleh masyarakat bahwasanya itu betul-betul bermanfaat. Ini yang saya katakan tadi, ya saya nggak mau menunggu, hanya mendoa sajalah. Berdoa saja mudah-mudahan gitu kan.
Prof, dalam komunikasi politik kalau ada gap ini sebenarnya macetnya di mana ini? Nah, ini bagus ya. Tadi Pak Kaban sudah menggambarkan. Kalau saya katakanlah punya konsep, mungkin juga punya strategi. Tadi kalau bahasa Pak Kaban itu komando yang tidak ada. Kalau komando tidak ada, apakah komandonya lemah? Yang memberi komando lemah atau komando itu tidak dijalankan? Ya kan? Bahkan ada indikasi, ada perlawanan. Baik secara diam-diam. Atau gini kok, ada komando, ada tiupan-tiupan, lusa-lusa. Jangan masuk angin. Masuk angin ya. Nah, jadi kalau kita pelajari setting politik ya, kekuasaan di lingkaran Pak Prabowo itu kan paling nggak ada 5 pilar. 1, Parcok. Saya ngutip Pak Sainidu nih. Parjok, Parpol, kemudian apa lagi? Partai politik udah ya. Udah. Ini kelompok-kelompok relawan. Ya, apa istilahnya itu? Buzzer. Buzzer ini kekuatannya melebihi partai di dalam public opinion. 4 ini. Nah, 4 ini dia menyangga kepentingan oligarki. Sementara Pak Prabowo selaku presiden ingin menyelesaikan banyak persoalan itu. Selama Parcok ini tidak loyal, tidak patuh kepada komandan, ya nggak jalan. Artinya, kalau dalam bahasa apa namanya, nggak tahu ya kalau bahasa tentara apa namanya itu, Subordinasi. subordinasi. Dan ini terjadi. Kenapa tadi pertanyaan Bapak, kenapa tidak ada yang dihukum? Padahal pidato presiden itu sebenarnya sudah apa namanya sebagai kebijakan. Anda menyebut komando ke aparat penegak hukum tidak bisa jalan Tidak jalan. atau masuk angin, Pak, aparat penegak hukumnya? Ya kalau saya katakan tidak hanya sekedar masuk angin, tetapi ini tidak jalan. Tidak jalan itu bisa juga karena faktor kesengajaan. Kenapa demikian? Kalau kita lihat ya kembali lagi, postur kabinet ini kan setengahnya itu kan peninggalan masa lalu. Ini tidak jalan, tadi Pak Kaban. Kenapa hukum tidak jalan? Kenapa lo yang pas? Karena di 4 pilar ini kan ada konflik interest. Ujungnya adalah mengamankan kepentingan Pak Presiden sudahlah, jangan terhambat oleh sekat-sekat sejarah masa lalu. Loh, saya kira sekat-sekat itulah yang harus presiden yang menerobosnya. Ya, dah. Kalau misalnya orang-orang yang hari ini diberi amanat ternyata tidak mampu melaksanakan apa yang presiden, kenapa presiden nggak ganti? tidak mampu atau tidak mau. Nah, kenapa presiden tidak mengganti, tidak mencopot? Saya aja sebagai menteri begitu saya lihat ini nggak pas, tidak sesuai dengan apa yang diarahkan oleh dari presiden dan arahan yang saya sampaikan, saya bilang saya tukar. Kenapa? Kita sudah punya komitmen dengan DPR. Kita sudah komitmen dengan masyarakat, kita sudah publikasi, maka kita ambil harus langkah. Dan sebagai pembantu presiden pun harus menjalankan. Harus melaksanakan itu. Ya tidak ada tawar-menawar. Karena kita semua mensukseskan apa yang diperintahkan oleh presiden. Nah, sekarang faktanya apa? Nah, contoh yang barangkali saya ya, ketika presiden mau mereformasi polisi misalnya, ya kan? Lalu kemudian Kapolri berbahasa sampai titik darah penghabisan. Itu apa ini? Apa ini? Bahasa apa ini? Itu Pak Kaban. Itu kan yang saya masukkan tadi. Itu berarti kalau tidak jalan komando itu juga bisa ditafsirkan perlawanan. Nah, justru itu artinya kalau ini sebagai sebuah negara kesatuan, presiden sebagai kepala negara, sebagai kepala pemerintahan, ada unsur aparat yang seperti itu, kenapa presiden masih diam? Ini loh, kenapa? Itu yang pertanyaan saya. Ya, kita sebagai menteri ada, kita lihat yang tidak sesuai dengan apa yang sudah kita gariskan, kan bisa kita pindahin. Dan itu, gini Pak Kaban, satu hal yang sangat pelik juga ya, dan itu juga terjadi di partai. Walaupun Gerindra sebagai partai pemerintah, tetapi tidak secara otomatis semua komando dari presiden itu bisa dijalankan secara efektif. Tuh, kan bisa juga diterjemahkan gitu. Nah, kalau misalnya presiden sebagai kepala negara kepemerintahan dan dia punya partai politik, lalu partai tidak mendukung apa yang diberikan, berarti ini apa? Ini apa? Berbeda boleh,
Tapi kalau sudah masuk di wilayah kebijakan, itu harusnya presiden. Itu loh. Nah, jadi ini contoh. Ya. Tidak boleh ada yang menghalangi kebijakan presiden. Apa yang sudah digariskan presiden harus jalan, ditafsirkan secara lurus. Bukan dibelok-belokkan, bukan dikompromikan. Kenapa? Karena harus dilihat efeknya. Bagaimana kepercayaan publik. Bagaimana indeks penegakan hukum. Nah, kemudian bagaimana penerimaan negara, bagaimana semakin banyaknya investor-investor yang datang. Apakah langsung ataupun tidak langsung. Kemudian bagaimana ekspor-ekspor kita. Apakah menaikkan nilai rupiah kita atau tidak. Ya indikator-indikator itu kan bagian dari kepercayaan publik. Keberhasilan. Nah ini ternyata kan saya katakan tidak nampak angka-angka itu. Gitu. Jadi saya bilang nih ya udahlah berdoa aja lah gitu. Atau juga ada ini selentingan. Prabowo itu tidak boleh sukses. Ada yang mengatakan begitu. Ada operasi yang menginginkan Silent. Prabowo tak sukses. Silent operation. Jadi pembangkangan itu secara diam. Tapi intinya Itu dari dalam pemerintahan atau di luar? ada bisi-bisi. Jadi kalau kita lihat ya pada akhirnya kita cenderung mengamini bahwa memang tidak ada kebijakan yang dipidatokan oleh Pak Prabowo itu jalan. Dengan kata lain bahwa ini ada perlawanan ya secara diam-diam bahwa pemerintahan ini di bawah pemerintahan Prabowo itu tidak sukses gitu ya. Nah, jadi tadi Pak Kaban sudah sekali lagi ya, kenapa tidak jalan? Saya ingin menambahkan karena beban konflik kepentingan itu luar biasa. Pertanyaannya ya, 4 pilar itu, mereka mau mengamankan kepentingan Prabowo sebagai presiden atau mengamankan siapa? Dalam politik itu terjadi tarik-menarik dalam pengertian konflik kepentingan itu ya, konflik kepentingan siapa? Antara siapa gitu loh. Nah, jadi kalau ini kan gini, kalau gini Bang Profesor, kalau saya melihat bahwa ketika kita berada di dalam pemerintahan itu, kita hanya berpikir satu. Bagaimana arahan presiden itu jalan dan bagaimana hukum perundangan-undangan itu tegak secara konsisten. Ini semua dalam satu komando presiden. Ya, mulai dari panglima tertinggi, ya, panglima TNI, polisi, nggak ada yang subordinasi. Itu presiden itu berkuasa penuh. Mestinya begitu. Harus yang begitu. Jadi Ini aja lah. tetapi faktanya kan tidak demikian. Makanya sebagian kampus melihat bahwa Prabowo itu sebenarnya tidak ada. Dia sudah less power ya. Kekuasaan dia udah loose ya. Hanya dia presiden formal, tetapi real authority itu tidak berada di dia gitu loh. Hanya secara formal pidato, tetapi itu tidak jalan. Jangan-jangan itu yang dikomunikasikan dengan kelompok-kelompok kritis. Bagaimana menembus itu? Nah kalau jujur pengakuan Pak Prabowo, semuanya kita sama, sebagaimana juga undang-undang yang disampaikan oleh Pak Said Didu ya, kita juga bersama, keprihatinan kita sama, dan sama juga pandangan kita melihat ya bahwa problemnya memang ada di situ. Memang ada sekelompok orang ya yang memperlemah kedaulatan negara, Makanya Termasuk memperlemah kedaulatan presiden. ya makanya kan saya mengatakan kita rebut kembali kedaulatan negara itu, kedaulatan rakyat gitu loh. Kan itu intinya. Itu kan dialogisnya kan seperti itu gitu loh. Nah, saya ingin menggarisbawahi sepanjang Pak Prabowo tidak berani menarik garis, ya kan? Maka lingkaran setan itu akan tetap sampai ya masa periode berakhir ya. Itu saya menganalisis akan terus terjadi kalau tidak ada langkah-langkah ya yang orang jelas melihatnya. Tidak mungkin kompromi itu pada akhirnya itu mengalahkan ya prinsip-prinsip yang sangat fundamental, baik itu menyangkut ya kedaulatan negara, kedaulatan rakyat, juga penggunaan sumber daya alam yang sebesar-besarnya kepada kesejahteraan rakyat gitu. Nah, sepanjang itu tidak ada tanda-tanda ke arah sana, ya saya masih yakin bahwa pidato Pak Prabowo itu tidak akan pernah bisa merubah ini. Kalau hanya melihat seakan-akan sumber daya politik itu pada 4 pilar itu.
Ingat bahwa sehebat-hebat apapun kekuasaan, ya, penguasa, dia ada masanya kok, dia limited. Toh pada akhirnya dia akan berakhirnya ada yang bagus, tapi berakhirnya juga ada yang tragis gitu loh. Nah, kita berharap mudah-mudahan tidak tragis, karena sekarang tadi sebagian Pak Gaban sudah mengungkap ada sejumlah masalah yang tidak bisa diselesaikan. Yang mengerikan, Bung Hadi ya, ini proses pemiskinan, ini dahsyat ini. Di daerah pengangguran semakin meningkat, tambah lagi bencana-bencana itu, meningkat lagi pengangguran, sumber mata pencarian hilang. Setidak-tidaknya berapa tuh yang terkena banjir itu? Setidaknya 200 sampai 400 ribu. Kali berapa anggota keluarga? Ya, nah ini semakin hari bukan semakin membaik, ya. Kita lihat lagi ekonomi kita sebenarnya. Nah, artinya secara objektif hati-hati, ya. Silent masyarakat ini diam, tetapi bukan berarti itu bertanda bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah mereka setuju. Nah, saya mengutip pendapatnya Pak Mulyadi ya, Dr. Mulyadi, dosen ilmu politik itu. Menurut Pak Mulyadi, ya dia melakukan wawancara. Itu kalau ditanya kepada rakyat di daerah, tokoh masyarakat di daerah, kalau bisa pisah dengan NKRI, mereka pisah. Sebegitunya gitu. Apakah ini dianggap sepele? Ya terserah saja ya. Apakah dianggap ngalir bisa juga. Tetapi jangan lupa, kalau pendapat public opini sudah disuarakan, walaupun dia belum ya ada dalam bentuk realnya, tetapi ini adalah lampu kuning. Ya, jadi kalau kita lihat bentuk-bentuk protes terhadap pemerintah itu berbagai kita lihat. Nah, kembali lagi. Jadi apa yang disuarakan oleh Pak Saididu, ya, saya sebenarnya ingin mendiskusikan. Ya sudah, kalau memang tidak ada titik temu, ya kita jalan masing-masing. Nah, jalan masing-masing maksudnya apa, Pak Saididu? Apakah juga mungkin Pak Saididu yang representasi kelas menengah, kelompok kritis, menunggu saja, tetap aja keadaan tidak berubah? Atau malah benturan dengan pemerintahan Prabowo? Ya kalau begini, apapun ya, kita ini adalah warga bangsa yang cinta terhadap Republik. Kita mengingatkan, ya, kita ini mengingatkan agar supaya kondisi kehidupan masyarakat kita itu bisa lebih baik, ya, bisa lebih baik, bisa lebih maju taraf hidup mereka, sehingga kita ini menjadi bangsa yang betul-betul beradab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jangan kita menjadi bangsa yang terus-menerus berada di dalam kungkungan-kungkungan orang lain, didominasi cara berpikir kita oleh kelompok-kelompok lain. Nah, pedoman kita adalah konstitusi. Jadi ketika kita ini menyampaikan, mengingatkan itu adalah kembalilah berfungsi gitu. Kembalilah berfungsi. Jadi saya merasa bahwa apa yang dikatakan tadi bahwa TS08 presiden jangan sukses. Ya. Nah, kira-kira presiden menangkap nggak ada sinyal-sinyal seperti itu? Ada gerakan seperti itu? Nah, kalau seandainya ada sinyal-sinyal seperti itu, paling tidak beliau mengatakan bahwa gerakan-gerakan anarkis apa segala macam itu asing. Nah, apa langkah, apa tindakan-tindakan yang diambil agar supaya kita jangan disusupin oleh bangsa-bangsa asing, kelompok-kelompok asing merongrong bangsa ini. Nah, jadi begitu juga terhadap bagaimana kemampuan seluruh orang-orang yang menjadi pembantu-pembantu presiden. Gitu loh. Nah, kadang-kadang dalam hati kecil saya, jangan-jangan presiden ini dikerjain gitu loh. Ya. Bukan dikerjain pakai mantra-mantra, bukan. Tapi ini dikerjain itu tadi bahasa, jangan sukseskan. Ya kan? Jangan-jangan seperti itu ya? Jangan sukses. Nah, jadi kalau itu terjadi harusnya kan bisa dilihat bagaimana penegakan hukum oleh Jaksa Agung, bagaimana oleh polisi, bagaimana oleh aparat-aparatnya. Ini kan semua bisa dievaluasi. Bisa kita lihat. Misalnya ada illegal mining di situ. Di situ kan ada Pangdam. Di situ ada Kapolda.
di situ ada Danrem, di situ ada Dandim. Apa nggak bisa? Pangdam, kalau masih ada yang seperti itu, pindah. Tapi kata Muhammad Said itu ada Parjo agak susah juga itu. Kenapa? Kalau Pak Said itu ada Parjo. Presiden berdaulat dengan kekuasaannya sesuai dengan sumpah jabatannya. Itu loh. Jadi bahasa-bahasa tadi tuh kalau saya merasa nggak kena, nggak cocok, ya. Karena apa yang sudah dipidatokan itu pertanggungjawabannya kan dunia akhirat itu. Ya. Di dunia ini pertanggungjawabannya akhiratnya bisa akhir jabatan juga kan gitu. Dipertanyakan orang sayang, sayang. Kembali ke soal trust publik, baik dalam perspektif politik maupun perspektif ekonomi, langkah-langkah Pak Prabowo membangun komunikasi dengan kelompok kritis yang sebagian menyebutnya kelompok oposisi, itu bisa memperbaiki trust itu, meningkatkan trust, atau sebenarnya tidak ada gunanya itu sama sekali. Banyak berdialog, banyak berdiskusi dengan orang yang memahami persoalan bangsa, itu bagus. Tapi dia menjadi sirna ketika tidak ada langkah-langkah yang membuat keadaan itu lebih baik. Berarti tinggal soal follow up ya? Nah, selalu di situ. Ya, selalu di situ. Nah, saya ambil contoh lah dulu tahun 80, 81 ya ketika isu jilbab. Ya kan ada anak-anak yang dilarang gitu kan. Lalu kemudian persoalan itu sampai kepada presiden. Presiden kan memanggil majelis ulama. Lalu majelis ulama menjelaskan duduk persoalan tentang jilbab itu. Lalu kemudian ada perintah kepada Menteri Pendidikan untuk membuat konsep bagaimana busana muslimah untuk anak-anak pelajar. Itu ada dialog, ada solusi, ada langkah kebijakan. Sekarang ini pertemuan dengan profesor ahli, pertemuan dengan tokoh-tokoh ulama, pertemuan dengan aktivis. Apa actionnya yang menimbulkan, ternyata ada pemecahan masalah, ada solusi dari persoalan yang dihadapin. Itu yang ditunggu hari ini. Mungkin ada juga yang disiapkan solusi-solusinya, cuma setelah periode kedua gitu. Cuma Pak Muhammad saya diduga belum membongkar itu gitu. Mungkinkah akan ada langkah-langkah follow up, Prof? Mestinya ada. Kalau Presiden Prabowo menyadari bahwa sumber daya politik di dalam pemerintahan itu tidak memadai. Karena sekali lagi saya katakan, Pak Prabowo tidak bisa secara automatically mendrive walaupun berkali-kali itu. Kalau ini pasukan ini lebih banyak beban politiknya, beban konflik interestnya. Sepanjang itu masih kuat, ibaratnya Pak Prabowo itu memulangkah, kakinya kiri kanan dirantai. Kasarnya seperti itu. Mestinya apa yang menjadi komando dari Pak Prabowo itu secara otomatis jalan kok. Karena ada informasi yang berkembang, Prof, Pak Kaban, bahwa pertemuan dengan kelompok-kelompok kritis itu ini akan ditindaklanjuti dengan pertemuan yang lebih besar di Hambalang. Komentar Anda, Prof? Boleh, itu bagus-bagus saja. Tapi sekali lagi, mau dialog, komunikasi, undang 1.200 rektor, apalagi kelompok kritis, itu bagus-bagus saja dalam rangka membangun komunikasi politik. Nah, setelah adanya komunikasi politik dan juga terpapar di situ identifikasi problematik itu kan sudah sangat jelas sekali. 1.200 profesor loh. Masa nggak bisa menyelesaikan berbagai masalah? Tidak masuk di akal. Sesuai dengan bidangnya. Kalau kelompok ini disiapkan tidak hanya diajak berpikir, juga diminta untuk mencari jalan keluarnya. Saya kira tidak ada yang tidak selesai. Belum lagi pada lini kelompok strategis lainnya. Kenapa tidak gitu ya? Nah, oleh karenanya sekali lagi Bung Hadi, apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo sebagai komunikasi politik bagus-bagus saja. Sekali lagi masalahnya setelah ada komunikasi politik, apa follow-up-nya? Apa langkah konkretnya? Bagaimana strategi di dalam menyelesaikan masalah itu? Itu kan masih gelap. Masih gelap. Nah, oleh karenanya menurut saya tidak ada pilihan lain Pak Prabowo itu harus berani.
untuk untuk memberikan ruang kepada kelompok-kelompok strategis yang kritis ini untuk ikut menyelesaikan persoalan gitu. Kalau hanya bergantung pada kondisi status quo, enggak akan. Ini sangat konflik kepentingan sangat besar, apalagi ya kan sudah ada itu sumpah apapun yang terjadi kita siap bela, ya kan? Sumpah ini mau ngelawan siapa? Mau perang dengan siapa? Ya, jadi ini biasnya udah jauh ya. Selain itu adalah cara berpikir yang ya saya tidak mengatakan stupid, tapi ini langkah mundur. Artinya sebenarnya musuh negara itu siapa? Rakyat. Mau dihadapkan kekuatan fisik itu pada rakyat, kan sudah salah arah. Nah, tetapi tanda-tanda ini sudah terlihat dan kita berkaca pada kejadian-kejadian masa silam, bagaimana bengisnya aparat itu ya menangani kasus-kasus demonstrasi, terus apalagi itu tidak udah jauh lah. Artinya ini yang diamankan siapa? Pertanyaan. Mengamankan kepentingan oligarki dengan mengorbankan ya rakyat. Apa mau seperti itu? Apa ini mau memacu revolusi? Ya, Itu harus jadi catatan penting Presiden ya. loh ya makanya statement Pak Sadiman jangan sekedar nyatat. Cuman catat, jangan gitu. Action seperti ginilah, ya sedikit ya. Sekarang ini misalnya yang terus dibicarakan di publik ya, saya juga bersyukur masyarakat itu mengkritisi masalah kehadiran Indonesia dalam board of peace-nya Donald Trump. fatal itu. Saya kira pikiran profesor-profesor ahli tentang luar negeri dan orang-orang yang berpengalaman di Kementerian Luar Negeri sudah memberikan pikiran-pikiran yang sangat jernih, yang sangat bagus untuk menaikkan posisi Indonesia dan Presiden. Kenapa Presiden nggak mengambil keputusan stop, keluar dari BOP? Saya kira itu lain respon. Ya kenapa? Karena Donald Trump ini kan sudah klimaks. Ya, masa orang yang ikut-ikut mendukung genocide lalu kita ada di dalam situ, rasanya nggak pas. Dan gini Pak Kaban ya, kita Yang tadi itu, ya kalau sudah para ahli sudah menyampaikan saran bahwa antara benefit cost yang diterima oleh Republik itu tidak banyak manfaatnya, ngapain di situ Presiden? Ya kan? Nah, kan udah mendengarkan itu Presiden istiqoroh lalu kemudian pilih untuk keluar dari BOP. Itu kan paten. gini Pak Kaban, dan itu terjadi yang kita sayang di tengah-tengah antusiasme beberapa negara ya, itu makin lama kan pro terhadap Palestina. Kok pemerintah kita Pak Prabowo justru mengambil langkah kontraproduktif. Malahan ini dikecam oleh beberapa negara ya yang tidak setuju apa yang disampaikan oleh Trump gitu loh. Nah jadi saya nggak ngerti ya ini dari mana inputnya gitu loh. Padahal langkah-langkah Pak Prabowo sebelumnya itu luar biasa. Kok tiba-tiba ini kemudian kepleset gitu. Ini apakah? Nah, itu yang saya bilang ya ini pembisiknya siapa? Nggak mungkin gitu ya. Hampir semua pengamat hubungan internasional yang ahli-ahli itu ya kita baca lah, kita dengar itu justru sangat mengecam, sangat menyayangkan langkah Pak Prabowo itu. Nah jadi itu yang saya katakan. Jadi beban kepentingan politik itu terlalu besar ya, dan kadang-kadang nggak bisa dikontrol. Kemudian satu hal lagi yang ingin saya katakan, kita nggak tahu ya siapa yang berada ya sebagai media yang menyambung apa yang mau keinginan Presiden dengan apa yang aspirasi yang berkembang di masyarakat. Seakan-akan tidak nyambung, ada yang terputus ya, artinya distorsi ya. Jadi saluran informasi itu tidak tersambungkan. Berarti ya ada lini tengah. Lini tengah ini siapa? Gitu loh. Karena buruk sekali kalau kita lihat komunikasi yang mestinya terjadi dua arah, dan itu tidak. Bahkan ya ini kembali lagi ya, ada beberapa tokoh-tokoh yang susah sekali ketemu Pak Prabowo ya, itu kasus ya. Kita lihat ya. Jadi ini semakin meyakinkan bahwa ada problem ya di
di tengah ini yang berfungsi untuk menjembatani. Itu tidak terjadi. Kalau itu terjadi nggak perlu ketemu 1.200 rektor, tidak perlu ketemu namanya Pak Sedidu. Apa yang berkembang di publik dicatat, disampaikan. Kan simpel aja. Yang paling penting apa yang disuarakan oleh kelompok-kelompok kritis itu nyata, ya, responnya jelas, gitu. Nah, apalagi kita lihat partai pun atau DPR itu juga tidak berfungsi menyalurkan aspirasi itu. Itu problemnya. Baik, Prof. Kawan, kita ingin di akhir ini memberikan juga usulan, masukan ke Presiden karena dikabarkan pertemuan serupa dengan kelompok-kelompok kritis ini akan kembali dilakukan dengan jumlah yang lebih besar. Walaupun ada sebagian publik justru semakin besar jumlahnya semakin nggak jelas apa yang disampaikan. Karena kalau ribuan orang seperti Prof sampaikan itu, kapan mereka menyampaikan kepada Presiden? Enggak, ini sebagian Pak Adi, ya. Ada yang sudah skeptis. Tidak akan ada satu terobosan itu cuman omong-omong saja. Nah, ini kalau kita baca, ya, orang sudah sinis seperti itu. Masukan Anda untuk Pak Presiden? Apakah tidak meneruskan pertemuan-pertemuan ini atau seperti apa? Yang penting kalau saya amati, apa follow up langkah-langkah konkret. Saya kira informasi sudah banyak. Satu. Yang kedua, apa strategi di dalam respon, ya, aspirasi ide-ide itu supaya dia implemented, supaya itu betul-betul terimplementasikan, tidak hanya pidato tetapi itu jelas bisa dilihat. Yang ketiga, mesti ada satu, saya nggak tahu apakah namanya satu kelompok yang juga disiapkan oleh Presiden untuk menembus, ya, sumbatan-sumbatan itu, gitu loh. Itu harus ada. Dia nggak bisa lagi berspekulasi ini baik-baik semua akan jalan, ya, faktanya tidak jalan, kan begitu. Yang keempat, ya, saya kira yang perlu juga menjadi concern, artinya Pak Prabowo itu, sekali lagi, jangan melihat sumber daya politik itu secara konvensional. Sumber daya politik itu juga, ya, ada di tengah-tengah masyarakat. Kalau ini tidak bisa jalan, dia harus mengambil sumber daya politik yang tersedia di masyarakat, gitu loh. Itu. Baik, catatan Anda, Prof? Ya, saya kira kita semua paham sebagai orang Indonesia bersilaturahim dengan semua kekuatan kelompok itu adalah sesuatu yang baik. Tetapi hasil dari semua silaturahim itu yang diharapkan adalah ada langkah-langkah, ada kebijakan nyata yang betul-betul dapat merubah keadaan kehidupan masyarakat. Tanpa ada kebijakan nyata yang mampu merubah kehidupan masyarakat, maka semua pertemuan-pertemuan itu akan menjadi sesuatu yang sia-sia. Oleh karena itu, ya, kita semuanya hanya bisa menyampaikan, mengingatkan Presiden untuk bahwa waktu tidak bisa diulang. Waktu akan berjalan terus, dan kemudian waktu itulah yang menentukan sukses, gagal, ya, terhormat, mulia, terhina. Waktu itulah nanti akan memberikan penjelasan kepada seluruh khalayak negara dan bangsa ini. Ya, jadi kepada kita semua, ya kalau saya berada pada posisi yang saya katakan tadi, ya, kalau melihat dari beberapa keadaan, hanya berdoa semoga keadaan itu bisa lebih baik untuk negara dan bangsa ini. Baik, Prof, terima kasih banyak-banyak. Pemirsa, nantikan telah menarik lainnya hanya di Jurnal Politik TV. Media merdeka, mencerdaskan bangsa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Allahu Akbar. Anda tengah menyaksikan Just Talks, Justice Talk Show. Saluran perbincangan seputar isu keadilan politik, hukum, ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan budaya. Persembahan dari kanal Jurnal Politik TV.
Media merdeka mencerahkan bangsa.